Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pisah secara hard ending. Ya, butuh tekad kuat untuk menarik mantan kembali. Jadi orang berpisah tuh ada yang disebabkan karena faktor orang ketiga. Sudah cukup sering kita bahas ya. Kemudian ada juga orang yang berpisah ya, karena mungkin kedua-duanya memang tipikal orang-orang yang keras ya, sehingga sulitlah dicari titik temunya. Dua-duanya pengen menangan, dua-duanya tidak ada yang mau mengalah, dan dua-duanya egois ya. Seperti ilustrasi batu ketemu dengan batu, pasti hancur lebur ya, hard ending begitu ya. Atau bisa jadi juga nih, kita harus objektif ya. Ketika mantan pergi itu karena faktor kesalahan yang kita lakukan. Mungkin karena faktor kita yang terlalu keras ya. Mungkin karena kita yang terlalu egois. Mungkin karena faktor kita yang terlalu mengatur, mengekang ya, dan seterusnya, yang kemudian berujung pada pertengkaran dan ujung-ujungnya berpisah. Nah, jadi ini untuk yang kedua dan ketiga ini ya, tentu dibutuhkan tekad yang teramat sangat kuat untuk bisa menarik yang bersangkutan kembali. Oke lah ya, saat ini memang terpaksa terjadi perpisahan ya, tetapi mungkin seiring dengan perjalanan waktu yang terus berjalan, Anda merenung, Anda berpikir, Anda melakukan kontemplasi ya, dan Anda menemukan kesalahan ada pada diri Anda, dan Anda menyesali itu, dan Anda pengen memperbaiki segala kesalahan yang pernah terjadi dan pengen kembali bersama-sama dengan dia. Karena setelah dia tidak ada, Anda baru menyadari bahwa dia adalah cinta sejati di dalam hidup Anda ya. Dan mungkin Anda sudah mencobakan untuk minta maaf, melakukan upaya untuk mencernihkan situasi, tapi mungkin karena saking hard endingnya tadi ya, yang bersangkutan belum tergerak untuk kembali kepada kita ya. Tapi Anda juga harus mencermati situasi. Artinya apa? Ada dua situasi dengan dua treatment yang berbeda. Jadi situasi yang pertama hard ending, berpisah, dan sekarang mantan sudah bersama dengan orang lain. Ini peluangnya untuk bisa kembali kepada kita amat sangat kecil ya. Tetapi ketika terjadi hard ending tadi, setelah itu saat ini mantan masih sendirian ya, dia juga belum menemukan seseorang yang baru, maka peluang Anda untuk kembali bersama dia itu 50-50. Kenapa yang bersangkutan pada saat ini belum kunjung menemukan seseorang yang baru, tetapi juga masih menolak terus kehadiran Anda ya? Bisa jadi karena dia trauma dengan perpisahan yang terjadi tadi. Dia sedang mencoba menata hidupnya kembali ya. Dia sedang berusaha menikmati kesendiriannya pada saat ini ya. Nah, bisa jadi pula yang kedua,
yang bersangkutan sebenarnya masih memendam rasa cinta yang teramat sangat besar. Tetapi untuk balik lagi, dia mikir-mikir juga, ya, karena biar bagaimanapun melampaui ya fase pasca terjadinya hard ending tadi, itu butuh energi yang sangat besar, ya. Dia khawatir kalau dia kembali lagi ke dalam siklus yang lama, yang sama, maka dia akan kembali dikecewakan. Dia akan kembali merasakan disakiti, ya, sehingga dia memutuskan untuk pergi, tapi tidak kemana-mana, ya. Artinya apa? Dia masih mudah diakses, akun media sosialnya masih mudah untuk dipantau, dan dia tidak berpaling ke lain hati, paling tidak sampai saat ini, ya. Nah, keadaan-keadaan ini ya memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa semakin besar kerusakan yang terjadi pada saat perpisahan itu, maka energi yang Anda butuhkan, ya, tekad yang Anda butuhkan, kerja keras yang harus Anda lakukan, itu 3-4 kali lebih besar daripada ketika dulu Anda masih dalam proses mendekati yang bersangkutan, ya. Nah, sayangnya kita ini tekadnya tidak sebesar harapannya. Pengennya besar, pengen harapannya yang serba besar, yang serba indah, tetapi menempuhnya pengen dengan cara yang mudah, ya. Tidak mau kerja keras. Loh, saya harus kerja keras bagaimana lagi, Ustaz? Yang bersangkutan misal tidak mau komunikasi dengan saya, ya. Saya datang ke rumahnya, selalu jawaban dari pembantunya dia tidak di rumah, ya. Saya datang ke tempat kerjanya, dia selalu menolak. Kan malu dilihat orang harus ribut-ribut. Saya mencoba berkomunikasi secara online, juga jalur-jalur diblokir. Apalagi yang bisa saya kerjakan, ya. Jadi kita selalu memahami kerja keras itu, ya, yang seperti itu. Kita melupakan bahwa ada satu kerja keras, ya, yang jalur ini mungkin hampir tidak pernah kita sentuh, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa zalika kulla lailati." Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan urusan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya, ya. Ini bagian dari kerja keras. Kalau orang-orang tua kita menyebutnya laku prihatin, ya. Setelah usaha yang kita lakukan, doanya juga harus sama kuatnya. Maka usaha tadi punya peluang keberhasilan lebih besar. Tapi kalau malam hari kita lebih memilih untuk tidur lelap. Padahal kalau dipikir-pikirkan, kita main HP ya, browsing sana, browsing sini sebelum tidur itu bisa sampai 2-3 jam. Mungkin berangkat tidur jam 11 malam, baru bisa tertidur jam 3 pagi atau dini hari, ya. Tetapi kita malas sekali untuk ngambil air wudhu, mengerjakan sholat malam. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada satu waktu di malam hari yang ketika seseorang berdoa akan Allah berikan ya seluruh permintaannya untuk urusan dunia dan akhirat. Dan itu berlaku setiap malam. Ya, mungkin Anda tergerak, terinspirasi kan, 1-2 kali mengerjakan sholat malam. Tetapi ketika Anda merasa belum ada perubahan, biasanya langsung lemes. Sholat malamnya tidak diteruskan. Ya, padahal setiap malam itu ada waktu yang mustajab, yang ketika kita berdoa pasti akan Allah berikan, dan itu berlaku di setiap malam. Tinggal kita bertekad kuat atau tidak untuk terjaga malam hari, ya, menyediakan waktu khusus di malam hari, mencoba menemukan waktu yang mustajab tadi. Ya, kita coba di waktu jam 1 malam belum terkabul. Kita coba lagi besok malam di jam 1 lewat 10 menit belum terkabul. Terus kita coba. Ya, sampai kita betul-betul bisa menemukan waktu itu, dan itu dibutuhkan tekad kuat. Indikator keberhasilan laku prihatin tadi, ya tentu mantan akan tergerak dan terbuka hatinya untuk kembali berkomunikasi, kembali kepada kita. Ya, tapi satu hal itu yang harus digarisbawahi, dibutuhkan tekad yang kuat. Ya, semakin keras hard landingnya tadi, dibutuhkan tekad yang lebih besar lagi untuk berdoa, memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah agar mantan tergerak untuk kembali kepada kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.